Hello 7th graders, back again with me Miss Ria in another listening and speaking class. Halo kelas 7, balik lagi dengan Miss Ria nih. Kita ketemu lagi di kelas listening dan kelas speaking. Today we're going to continue our lesson to Unit 6. The title is The Great Outdoors. Kita lanjut ke Unit 6 ya. Judulnya itu The Great Outdoors. Please prepare your textbook, your notes, in case you need to write down any notes. Tolong dipersiapkan buku catatannya kalau kalian harus mencatat bagian-bagian yang kalian masih belum paham. I hope everyone's doing great. Dan Miss harap semuanya sudah siap untuk belajar dan dalam keadaan yang sehat ya. Yuk semangat, kita belajar unit yang baru. Okay, let's have a sneak peek on the indicators about the topic that you're going to learn in both listening and speaking. Kita coba lihat dulu, intip dulu indikatorsnya, apa yang akan kalian pelajari baik di listening maupun di speaking. In this lesson, I'm going to talk about only listening, but I will give you the topics for speaking too. Di pembelajaran kali ini, Miss hanya akan bahas listening terlebih dahulu ya, tetapi Miss juga akan tetap berikan indikator apa yang harus kalian pelajari untuk speaking. In the listening part, the topic is about the Great Green Wall. Once again, this is the topic. While the skill, keterampilan yang harus kalian kuasai adalah recognizing distractors. The Great Green Wall itu apa sih? Misalkan terangkan di slide berikutnya ya. Sedangkan skillnya recognizing distractor itu adalah menemukan atau mengetahui pilihan-pilihan penjebak. Maksudnya dari pilihan-pilihan penjebak apa? Maksudnya adalah pilihan yang tidak tepat di antara pilihan-pilihan yang diberikan ketika kalian harus memilih jawaban dari rekaman yang sudah kalian dengarkan. While speaking, topiknya is wild camping and the skills is about comparing options, agreeing and disagreeing. Okay, let's begin with the listening like I said. Seperti yang Miss bilang tadi, kita mulai dengan listeningnya terlebih dahulu ya. The topic for the listening is the Great Green Wall. Topiknya adalah the Great Green Wall. What comes to your mind when I said Africa? Perhaps desert, drought, or maybe camels. Well, you are not mistaken. Africa continent is well known for its dry and barren landscape. But that doesn't mean the government or the private companies do nothing about it. Ketika Miss bilang Afrika, apa sih yang terpikirkan oleh kalian? Mungkin padang pasir, ya enggak? Atau kekeringan? Atau mungkin terpikirkan unta, Miss, karena salah satu hewan khas di Afrika itu adalah unta, ya enggak? Kalian betul, tidak salah. Kenapa betul? Karena benua Afrika itu terkenal karena datarannya yang kering dan gersang. Tetapi apakah keadaan ini menghentikan pemerintah ataupun perusahaan-perusahaan swasta untuk melakukan sesuatu? Tentu saja tidak. Nah, this is what the topic is about, the Great Green Wall. Kita masuk ke the Great Green Wall-nya nih ya sekarang. The Great Green Wall is an African-led movement with an epic ambition to grow an 8,000 kilometers natural wonder of the world across the entire width of Africa. Pictures on the left are the aerial picture of the Great Green Wall
of Africa. Jadi the Great Green Wall ini adalah suatu pergerakan yang dipimpin oleh rakyat Afrika yang punya tujuan untuk membuat area hijau di sepanjang benua Afrika. Di samping sebelah kanan adalah gambar yang diambil dari udara nih ya. Lokasi Great Green Wall-nya seperti apa, di mana. Tujuannya supaya apa? Supaya ada ruang hijau yang luas yang bisa membantu kondisi Afrika menjadi lebih baik. Kalian tahu sendiri kan, tadi sudah dibahas bahwa kondisinya kering dan gersang. Dengan harapan adanya The Great Green Wall ini akan membuat dataran di Afrika itu jadi lebih hijau, lebih subur, yang nanti efeknya, dampaknya itu akan sangat baik kepada atau untuk rakyat Afrikanya, seperti itu ya. Okay, next. You learn about the topic. Kalian sudah belajar tentang topiknya ya, listeningnya. Now we're talking about the skill. Kita belajar, kita masuk ke skillnya, keterampilannya harus bisa apa sih nih di unit 6 ini. Like I said before, it's about recognizing distractors. Harus bisa menemukan pengecoh-pengecoh yang digunakan di pilihan supaya jawaban kalian betul, tidak terkecoh. When you listen to some information, the speaker may say something that sounds like the correct answer, but it isn't, because they say it in a negative way. Nah, ini yang disebut dengan distraktor, pengecoh, bahwa yang ngomongnya, pembicaranya itu seolah-olah mengucapkan sesuatu yang kedengarannya betul, padahal sebenarnya tidak, karena diungkapkannya itu kontradiksi atau bertolak belakang dengan kenyataan yang ada, dengan pilihan yang diberikan, dengan pertanyaan yang diberikan. Nah, jadi what you have to do? First thing to do is look at the pictures and mentally think what you might hear. Nah, ketika kalian harus melakukan latihan soal seperti ini, perhatikan apa? Perhatikan dulu gambarnya, perhatikan dulu perintahnya, perhatikan dulu pertanyaannya supaya kalian tidak terkecoh. Ya, jadi jangan mendengarkannya hanya setengah-setengah saja, kemudian tidak memahami pertanyaannya apa, sehingga seperti yang sering terulang, pertanyaannya nanyain apa, kalian jawabannya kemana, seperti itu ya. So please pay attention, tolong sekali untuk kalian bisa konsentrasi ya. I will give you example. Misalnya kasih contoh supaya kalian lebih paham lagi ya. Okay, once again, topiknya adalah recognizing distractors. There are 3 pictures, ada 3 gambar nih Miss punya. The first one is, what do you think it is? Yeah, it's ini bacanya sweater ya, bukan sweater ya. This is a sweater. Jadi baju hangat dan biasanya tebal. Next one is boots, sepatu boots. Last one but not least, gambar yang ketiga, it's what we call beanie and scarf. Beanie itu apa sih Miss? Scarf itu apa sih Miss? Beanie itu adalah topi rajut yang tebal. Biasanya dipakai di negara-negara yang punya 4 musim pada saat musim dingin. Scarf itu adalah selendang yang nanti dililitkan ke leher kalian supaya leher kalian hangat. Nah, ini apa sih maksudnya Miss 3 gambar ini? Koneksinya di mana? Hubungannya di mana? Ada di sini.
So, this is the conversation to back up the previous pictures. Ini adalah percakapan untuk gambar-gambar yang di slide sebelumnya ya, between Amy and Talia. Amy, I'm going to Japan this December. What do you think I should buy? Talia says, I don't think you need another boots since you already have 3. Amy, you are right. And I can use my sister's sweater. But I don't have any scarf or beanie. Talia says, so now you know what to buy. Once again, Amy, I'm going to Japan this December. What do you think I should buy? Talia, I don't think you need another boots since you already have 3. Amy, you are right. And I can use my sister's sweater. But I don't have any scarf or beanie. Talia says, so now you know what to buy. Based on the previous conversations, which one do you think, if the question, what should Amy buy? Kalau Miss buatkan pertanyaan berdasarkan percakapan di slide sebelumnya. What should Amy buy? Apa yang harus Amy beli? Maka jawabannya mana? Apakah yang sweater? Atau boots? Or beanie and scarf? Yuk, yang dengarkan dengan baik harusnya tahu nih jawabannya. Yes, indeed. The answer is this one. Jawabannya adalah beanie dan scarf. Kenapa? Karena di informasinya Amy bilang Amy-nya punya 3 boots berdasarkan informasi dari Talia. Jadi ngapain lagi beli? Kemudian Amy berpendapat, saya nggak perlu beli yang namanya sweater. Kenapa? Karena saya bisa menggunakan punya saudara perempuan saya. Apakah semuanya disebutkan dalam percakapan? Disebutkan. Tetapi ketika ditanyakan mana yang harus dibeli sama Ami, yang paling tepat jawabannya mana? Ini. 2 ini sweater baik. Boots ini adalah fungsinya sebagai distractorsnya. Disebutkan tapi sebenarnya tidak diperlukan seperti itu. Ya, semoga paham ya. Ingat, jika belum paham, diulang videonya. Okay, next one, I'm going to talk about the use of its. There is and there are. Although this is listening, I should teach you this also. Walaupun ini listening, ini masuknya ke grammar sebenarnya ya, tapi Miss akan ajarkan karena ada di materi listeningnya Miss. Dengarkan baik-baik ya. Okay, let's begin with its or it is. Its itu bentuk singkatnya, it is itu bentuk panjangnya ya. The use, gunanya untuk apa sih Miss? The first one, yang pertama, it is to describe what something is like. It is itu digunakan kalau kita mau mendeskripsikan, mau menjelaskan sesuatu itu seperti apa sih. Baik wujudnya, boleh, rasanya, boleh. Contoh kalimatnya kayak gimana nih? Biar lebih paham. Contohnya seperti ini. I like watermelon very much. It is juicy. Saya suka banget yang namanya semangka. Kenapa? Karena dia rasanya juicy. Juicy itu berair. Jadi ketika dimakan, segar banget. Apalagi kalau misalnya lagi panas. Ya enggak. Coba deh, lagi panas, kalian makan semangka. Pasti rasanya segar. Seperti itu. Ya. Next one, yang kedua. When we talk about a general statement, ketika kita membicarakan sesuatu yang umum, maka gunakan juga it is atau it's. Contohnya seperti apa? Lihat gambarnya nih. Ini ada yang lagi main game. It is fun to play video game. Sok, kalian tanyakan sama teman-temannya, kalau mau video game atau main apapun itu menyenangkan nggak sih? Pasti jawabannya menyenangkan ya nggak? Makanya ketika kita mau
menyebutkan, membuat kalimat, membuat pernyataan sesuatu yang umum, silahkan gunakan yang namanya it's. Karena pasti, sekali lagi, ketika ditanya apakah main game itu menyenangkan, jawabannya pasti menyenangkan, ya enggak, gitu. And last one, dan terakhir, to talk about weather. Ketika kita membicarakan tentang cuaca, maka gunakan it is juga. Contohnya seperti apa nih gambarnya? Oh, lagi hujan nih. Ngomongnya dalam bahasa Inggris seperti apa? It is raining. Seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi untuk membicarakan tentang cuaca, silahkan gunakan it's atau it is. Ya. Next. Berikutnya. There is dan there are. The use, gunanya untuk apa sih there is, there are ini? Is to say that something exists. Kalau kita menyebutkan, membicarakan keberadaan, ada atau tidaknya sesuatu, nah kalian gunakan there is atau there are. The difference is, perbedaannya di mana, Miss? Perbedaannya, you use there is if it's singular. Kalau bendanya yang kita bicarakan itu tunggal, maka gunakan there is. Contohnya seperti apa nih kalau kalian lihat di gambar? Ada koala dan koalanya cuma 1 ekor di pohon ini, maka menggunakannya apa? There is. There is a koala, itu untuk jumlahnya 1 ya, on that tree. Karena tunggal cuma 1, makanya there is. But look at the second picture. Lihat gambar yang keduanya. Ini pasti tahu ya. Pernah main nggak yang jadi masalah? Ini namanya kelereng. Istilahnya dalam bahasa Inggris itu adalah marble. Kita hitung, ada 1, 2, 3, 4, 5, and 6 marbles. Nah, karena lebih dari 1 jumlahnya, maka there is-nya tidak boleh dipakai. Yang dipakai apa? Yang dipakai adalah there are. There are 6 marbles. Karena kelerengnya, marble-nya sudah lebih dari 1, maka jangan lupa tambahkan S di belakangnya. Seperti itu. Harapannya paham ya? Sekali lagi, kalau masih belum paham, silahkan dengarkan ulang, tonton ulang videonya. And that's a wrap. Dan ini adalah akhir perjalanan dari materi listening kita. Further study and question. Jika masih ada pertanyaan, jika masih ingin mengulang pembelajarannya, check out my sekolah. Lihat di sekolahnya Miss Ria ya. Lihat di listening Miss Ria. Jangan tertukar dengan bahasa Inggrisnya Sir Dedi. Or if you have questions, ada pertanyaan, do contact me through your WhatsApp group. Pakai WhatsApp group kalian untuk bertanya. Mau di grup kelas silahkan, mau japri pun tidak jadi masalah. Next, remember always check your textbook. Pastikan kalian juga pelajari textbooknya, karena semua materinya berasal dari buku textbook kalian. Last one but not least, yang terakhir adalah if the video on the sekolah is not working, you can check out on my YouTube channel. Kalau video di sekolahnya tidak jalan, tidak menyala, kalian boleh cek di channel YouTube-nya Miss Ria ya. For the closing, untuk penutupnya, this is the wise word for today. Ini kata-kata bijaknya untuk hari ini. The expert in anything was once a beginner. Semua yang ahli, semua yang profesional, awalnya dimulai dari pemula. Jadi, jangan takut jika sekarang kita masih belum bisa. Ketika kita terus belajar, terus berlatih, ada saatnya kita akan menjadi mahir. Yuk, bareng-bareng kita mahir bersama. Thank you for your attention. Please stay safe,
stay home and stay healthy. Tetap aman di rumah, tetap tinggal di rumah, dan tetap sehat, olahraga, makan yang sehat, and I will see you again in the next lesson. See you!